KPU kerjanya apa sih? Sebetulnya kalau saya pikir ya, justru beban tugas terberat itu bukan pada masa tahapan, tapi dalam masa non tahapan. Karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita evaluasi lagi semua proses tahapan teknis kita evaluasi secara internal. Kemudian kita evaluasi dengan melibatkan pihak eksternal melalui forum-forum FGD tersebut. Rasa penasaran. Rasa penasaran. Awalnya itu bagaimana sih semua hal. Demokrasi ini menyangkut bukan hanya soal politik, bukan hanya soal kemudian urusan milih-memilih gitu ya. Tapi demokrasi ini tentang bagaimana ekonomi ini tumbuh, kebudayaan ini terawat, pendidikan ini meningkat. Nah, itu semua kan muaranya ada di. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Beda Warna. Berbeda tapi bersuara. Jadi beberapa waktu yang lalu kita udah bikin episode pertama, Bu Ketua Mari Fitriana, dan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Putra MFD Kamal selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selamat datang Pak Putra, salaman dulu dong. Sebelumnya Pak, kan nama Bapak tuh Putra Muhammad MFD Kamal ya? Putra Muhammad Wifdi Kamal. Kan biasanya kalau nama Muhammad itu kan biasanya di awal ya Pak. Ini kenapa Putra itu bisa muncul di awal gitu? Apa itu ketinggalan? Terus akhirnya ditaruh aja di depan apa gimana itu Pak? Kalau urusan nama kan sebetulnya urusan orang tua ya. Betul. Tidak ada siapapun yang berhak memilih nama kecuali Betul, orang betul. tua. Artinya kalau misalnya persoalan nama yang dipilih dari apa makna filosofisnya atau apa tujuannya, saya nggak pernah nanya sama orang tua saya. Jadi saya terima apapun itu dan saya pikir apa yang saya terima itu semua keberkahan lah. Keberkahan. Sampai sekarang di titik jadi anggota KPU. Anggota KPU. Dan sebelumnya Pak Putra itu di PPK ya Pak? PPK. Kota Baru? Kota Baru. Kota Baru itu anggota atau ketua PPK Pak? Pertama ikut di PPK itu tahun 2017 saat 2017. pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat. Itu sebagai anggota, terus kemudian di pemilu 2019 sebagai anggota lagi, kemudian di Pilkada Kabupaten Karawang 2020 itu sudah menjadi ketua PPK. Terus sebelum di KPU ketua PPK juga di Kota Baru untuk pemilu 2024. Dan kebetulan kan di akhir 2023 itu baru terpilih ya sebagai anggota KPU. Berarti berkecimpung di pemilu 2017. Untuk di penyelenggara dari tahun 2017. Untuk penyelenggara, anggota PPK, ketua PPK, terus ke KPU. Kan sebelum PPK itu ada PPS ya Pak? Apa dulu di PPS juga sebelum PPK? Enggak sempat di PPS. Ya? Berarti PPS enggak, KPPS enggak, jadi merintis awalnya dari PPK. Ya. Dari anggota. Anggota teknis juga? Sebelumnya kalau di Pilgub Jabar itu divisi sosialisasi. Parmas, terus sempat juga di logistik. Baru ketua gitu. Baru ketua, oke. Soalnya di Kota Baru dengar-dengar kan pemilihnya lumayan banyak ya Pak? Banyak perumahan ya? Banyak perumahan. Berarti kemarin sosialisasinya itu berarti 2017 ke 2018 itu Parmas ya? Ya. Oh itu berarti pemilihnya lumayan banyak ya Pak? Waktu itu tuh di angka 89.000 kalau nggak salah. Lumayan dong, lumayan. Di 2017. Lumayan. Karena kalau yang 100 ribuan itu rata-rata di wilayah kota ya Pak? Kelari, Karawang Barat, Karawang Timur. 80 Cuma untuk saat ini yang pemilu kemarin itu sudah di angka 100.000 Kota Baru. Sekarang? Ya. Yang pemilu 2024 sama Pilkada. Itu udah 100.000. 100.000. Sama Cikampek dan mana? Banyakan mana? Kota Baru. Banyakan Kota Baru jumlah pemilih. Pendatang kali ya? Mungkin karena banyak perumahan. Banyak perumahan. Oke. Terus ketua di Pilkada 2020? Sama sebelum ke KPU di pemilu 2024 kan sempat di PPK. Oh iya, setengah perjalanan ya Pak? Setengah perjalanan. Oke. Kemudian langsung beralih ke KPU, ada seleksi terbuka kan itu ya? Seleksi terbuka. Ada panselnya kan ya? Berarti siapa saja bisa mendaftar jadi anggota KPU? Betul, siapa saja selama memenuhi persyaratan.
Pelantikan Oktober Oktober 2023. 2023, proses seleksi dari awal tahun. Eh kalau nggak salah ya pertengahan lah, Oh, pertengahan ya? Juni kalau nggak salah. Juni. Oh, lumayan cepat berarti Pak, prosesnya, Pak. Ya lumayan cepet karena kan Oke. sebelumnya kan ada seleksi provinsi dulu waktu Mhm. itu, terus disambung seleksi kabupaten. Oke. Lumayan cepat ya prosesnya. Kemudian setelah pelantikan, biasa prosesnya kan masih anggota aja Pak ya, berlima ya. Berlima. Berlima, terus Bapak nggak tahu itu memilih atau dipilih atau kesepakatan bersama akhirnya Bapak di teknis gitu. Kesepakatan bersama sih. Oh, berarti rembuk bareng ya. Rembuk bareng yang berlima, artinya kita membagi porsi mana yang kemudian kita bisa jalan bareng gitu. Mhm. Jadi nggak sifatnya nggak saya pengen di sini, saya pengen di sini, nggak. Kita Oke. sepakati bersama semua. Sesuai keinginan teknis? Sesuai keinginan sih. Oh. Karena apa ya? Mungkin kalau di ketua PPK kan harus menguasai semua hal ya, Mhm. paham logistik, Ya. paham hal teknis, kemudian paham juga urusan data pemilih. Mhm. Sehingga ya kalau saya pribadi mau ditempatkan dimanapun ya siap gitu kan. Sehingga dan waktu itu saat memang kita berlima berembuk, Mhm. kemudian dari teman-teman yang lain, ya udah saya kebagian di teknis ya saya jalan. Gitu aja sih. Oke. Berarti PPK Parmas, kemudian sempat logistik, kemudian ketua. Nah, sekarang teknis. Berarti karena ketua udah menguasai semua pada saat jadi PP di kecamatan, jadi nggak ada kendala ya Pak di teknisnya. Penyesuaiannya cepat ya. Penyelesaiannya ya cepet lah karena memang apa ya mungkin skupnya saja yang lebih banyak ya lebih luas Oke. karena kan kalau PPK hanya lingkup kecamatan kalau di Mhm. KPU lingkupnya kabupaten Kabupaten. tapi secara praktek kan undang-undangnya sama Iya. kemudian PKPU-nya sama jadi nggak ada hal yang berbeda sih. Mungkin balik lagi kayak yang tadi Pak. Kota Baru tuh desa berapa banyak? Cuma 9 desa 9 desa. 9 desa Tapi padat ya. tapi padat. Oke. Kemudian wakilnya sebagai ODP ya, Ya data saya pemilih. di wakil divisi data pemilih Mhm. ya perencanaan data dan informasi. Ya. Pembagian ketika Bapak menjadi ketua divisi teknis, kemudian ke wakil divisi ODP itu pada saat kapan gitu? Pada saat kapan Bapak menjadi kadif teknis? Pada saat kapan terus Bapak jadi menjalani tugasnya sebagai ODP itu gimana sih Pak? Kalau saat mungkin tahapan teknis yang berjalan, otomatis saya harus memimpin proses tahapan teknis Mhm. tersebut. Dan kalau misalnya saat memang proses data pemilih yang sedang dilakukan, maka saya membackup, membantu sebagai wakil divisi di Mhm. data pemilih, ya, perencanaan data dan informasi. Jadi sifatnya membantu karena Ya, memang di ODP juga kadifnya udah ada yang kadifnya utama ya Pak sudah ya. ada. Oke. Ada kendala nggak Pak di ODP ini? Jadinya Parmas udah nih di PPK, terus logistik, teknis, ODP jadi kayak hampir semuanya udah pernah kepegang gitu Pak. Kendala nggak ada sih ya, Nggak ada ya? karena kan kerja tim ya, yang namanya Ya, penyelenggara itu kita nggak kerja sendiri. Artinya tidak berarti kalau misalnya ini urusan teknis hanya dari teknis saja. teknis saja, Betul, betul. enggak. Kalau urusan data pemilih hanya dari data pemilih, enggak. Kita kerjasama satu kesatuan, Mhm. tapi melihat pada timeline tahapan yang sedang berjalan itu aja Iya, sih. Jadi iya. sih sebetulnya kalau kendala-kendala nggak ada yang berarti lah kalau kendala. Oke, oke. Jadi itu jadi pengen tahu juga Pak, awal mulanya Bapak bisa terjun ke penyelenggara itu seperti apa gitu kan. Nah sekarang karena sudah di divisi teknis, sebenarnya yang dijalani selama jadi kadif teknis, terutama pada saat 2023 tuh kita pemilu ya Pak ya? Pemilu. Pemilu, oke. Dan itu udah setengah perjalanan ya. Itu apa aja tugasnya gitu Pak? Menjadi kadif teknis itu apa aja sih? Kalau sebagai kadif teknis ini kan tentu memimpin jalannya proses tahapan Hmm. teknis ya. Kita tahu bahwa tahapan teknis ini tahapan yang sangat banyak. Mhm. Bisa dibilang paling banyak dibanding divisi-divisi lain. Iya. Ya, sehingga semua hal yang berkaitan dengan tahapan teknis ini saya pimpin tentu saja dengan bermusyawarah ya. Artinya setiap kebijakan yang diambil atau diputuskan ini tentu hasil kesepakatan bersama para komisioner. Dan tugas utamanya kalau yang saya ingat ya ketika
ketika saya pertama kali masuk ke KPU ini kan sudah dalam masa yang cukup sibuk Iya, waktu iya, itu. iya. Jadi saya ingat begitu dilantik besoknya itu saya harus sudah approval surat suara waktu itu. Oh iya betul. Artinya ini sudah sangat setengah jalan lah ya, Iya, karena iya. proses di teknis sendiri ya, kalau tahapan teknis kan dari mulai verifikasi partai politik, terus kemudian penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, baru tahapan pencalonan, setelah itu ada verifikasi berkas pencalonan ya, calon legislatif tersebut, sampai dengan akhirnya munculnya daftar calon tetap. Mhm. Ini kan approval surat suara itu sudah di hujung setelah ada penetapan menjelang penetapan daftar calon tetap ini kan Iya. kita periksa dulu, kemudian itu menjadi dasar surat suara yang dicetak waktu itu. Jadi Iya. tugas utamanya yaitu memimpin seluruh tahapan teknis. Tahapan teknis. Bedanya sama pilkada di pemilu apa Pak kalau di teknis? Kalau di pilkada itu kan nggak ada verifikasi partai politik, Oke, tidak, betul. sehingga hanya langsung kepada mulai tahapan itu tahapan pencalonan pertama kali masuk Mhm. tahapan teknis itu. Mhm. Jadi langsung pencalonan, kemudian penetapan calon, kampanye, dana kampanye, terus kemudian pemungutan suara, Mhm. penghitungan suara, rekapitulasi sampai akhirnya penetapan calon terpilih. Jadi hanya ada ya tidak ada verifikasi partai politik dan penetapan peserta pemilu aja gitu. Oke. Berarti itu menandakan pemilu dibanding sama pilkada beratan pemilu untuk teknis. Apa gimana? Mungkin kalau dari porsi bobot sama ya, butuh konsentrasi yang Iya. sama. Cuma hanya mungkin tahapannya yang kemudian lebih singkat kalau pilkada Untuk dibanding dengan pilkada. pemilu. Oke. Berarti tanggung jawabnya sama-sama berat lah ya Pak. Tanggung jawabnya sama-sama. Walaupun mungkin partai politik kan berarti semua partai politik itu diverifikasi. Enggak, kalau untuk partai, kalau karena kan sebetulnya saya nggak masuk dalam proses verifikasi tersebut Oh, ya. iya Tapi benar. yang saya ketahui bahwa proses partai politik ini untuk partai politik yang tidak memiliki kursi di Mhm. parlemen, yaitu harus dilakukan verifikasi Oke. terhadap kepengurusannya. Nah, sehingga bisa dikatakan partai politik tersebut berhak atau memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Oke. Kalau yang punya kursi di parlemen ini kan tidak perlu diverifikasi faktual karena mereka sudah terbukti ada gitu kan. Hmm. Sementara kalau yang belum memiliki kursi ini dibuktikan secara verifikasi faktual. Kalaupun verifikasi administrasi semua partai politik itu wajib ya untuk Ikut. ikut verifikasi administrasi Berarti partai politik yang punya kursi di DPR RI. di DPR RI. Oke. Nah, berarti itu informasi juga ya buat teman-teman ya. Jadi partai politik yang udah punya kursi di DPR RI itu tetap melakukan pendaftaran, cuma tidak dilakukan verifikasi lagi. Tapi terhadap partai politik yang biasanya kan muncul nama-nama baru Ya, itu Pak. partai-partai baru Ya, gitu itu yang dilakukan kemudian verifikasi faktualnya di verifikasi lapangan. faktual langsung ke lapangan gitu ya. Oke. Terus 2 minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu gitu, kita ngadain FGD ya Pak. Ya, FGD. FGD itu temanya dapil gitu. Nah, ini mungkin beberapa masyarakat Karawang masih awam ya soal istilah dapil gitu. Itu dapil itu apa dan kenapa kemarin harus ada FGD gitu? Yang pertama dapil itu adalah daerah pemilihan. Mhm. Ya, daerah pemilihan ini menentukan sebuah wilayah ini tergabung dapil mana, kemudian memiliki alokasi kursi untuk calon anggota legislatifnya berapa. Nah, kenapa kemudian kita melakukan FGD kaitan dengan daerah pemilihan ini? Sebetulnya sebelum FGD dapil ini juga kan kita sempat melakukan FGD pencalonan. Ini bagian dari proses evaluasi dengan melibatkan pihak luar ya, karena sebelum pasca tahapan-tahapan pemilu kemudian pilkada kan mungkin banyak masyarakat yang bertanya kenapa KPU kerjanya apa sih? Sebetulnya kalau saya pikir ya justru beban tugas terberat itu bukan pada masa tahapan, tapi dalam masa non tahapan karena banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita evaluasi lagi semua proses tahapan teknis kita evaluasi secara internal, kemudian kita evaluasi dengan melibatkan pihak eksternal melalui forum-forum FGD tersebut.
Nah, khusus untuk penataan dapil ini kita ingin melihat apakah dapil yang selama ini ada di Kabupaten Karawang, ya kita tahu Kabupaten Karawang punya 6 dapil ya, 6 Ya. daerah pemilihan. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan? Karena prinsip dari penataan dapil ini kan yang pertama apakah dapil-dapil yang ada ini bertentangan tidak dengan aturan yang ada. Kita tahu aturan yang kita pakai itu eh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang penataan dapil. Artinya kalau kita berkaca pada aturan hukum sebelumnya, urgensi dari penataan dapil ini yang pertama apakah bertentangannya. Dapil ini ada yang bertentangan nggak dengan aturan. Misalnya alokasi kursi minimal 3, maksimal 12. Yang kita Ya. pertimbangkan perkembangan jumlah penduduk. Oke. Misalnya kita lihat dapil yang paling banyak gitu ya. Di Kabupaten Karawang ini dapil 6. Nah, dapil 6 ini kita tahu diisi oleh salah satunya kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak yaitu Baik. di Kecamatan Kelari. Iya. Nah, kita pertimbangkan angka pertumbuhan penduduk saat ini ya dan kita lihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun, apakah nanti dapil 6 ini melebihi ambang batas maksimal Oke. dari alokasi kursi tersebut. Kalau misalnya ternyata nanti melebihi gitu kan, karena kan jumlah penduduk dibagi jumlah kursi dan saat ini Kabupaten Karawang sesuai dengan aturan itu kan masuk dalam kategori 50 kursi. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ternyata melebihi alokasi dari batas satu dapil itu 12 kursi, tentu harus ada pemecahan Iya, dapil iya. atau kemudian ada rotasi dengan Oke. dapil-dapil yang lain karena kita tahu di Kabupaten Karawang ini juga kan ada dapil-dapil kecil ya seperti dapil Ya. 4, dapil Betul. 3. Ini kita lihat seproporsional mungkin lah. Artinya selain tadi kaitan dengan perkembangan jumlah penduduk ya yang kemudian kita lihat dari perspektif aturan, kemudian juga kita lihat kesetaraan. Apakah dapil-dapil yang ada ini sudah mewakili gitu kan. Jangan sampai ada konsentrasi jumlah kursi dapil yang terlalu banyak di satu dapil sementara dapil yang lain kursinya sedikit. Nah, itu yang kemudian menjadi eh, tujuan kita menggelar FGD kemarin kaitan penataan dapil itu menerima masukan-masukan dari berbagai pihak baik dari pemerintah daerah, kemudian eh, dari legislatif ya anggota DPRD juga dari organisasi-organisasi kemasyarakatan, kepemudaan juga termasuk dari akademisi. Berarti kemarin sekupannya tuh luas, semuanya datang ya, Pak? Semuanya datang. Oke. Ada pencalonan juga tadi Bapak sebutkan sebelum Pencalonan itu FGD sebelum penataan sebelumnya. dapil. Kemudian itu dari kita KPU Kabupaten Kota nyelenggarain untuk stakeholder terkait di Kabupaten Kota juga ya. Ya, Kalau karena dari provinsi, Pak? kalau dari provinsi kemarin sempat juga ada FGD tapi kaitan dengan e-voting. E-voting. Berarti setelah tahapan pilkada kemarin selesai, maksudnya secara agenda masih padat berarti Pak ya? Masih sangat padat Iya, karena iya, apa? iya. Kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan dan kita memproyeksikan Ke perencanaan depan. ke depan. Iya, iya. Justru itu yang kemudian beban konsentrasinya lumayan ya. Saya pikir lebih senang, lebih happy ketika tahapan ketimbang di non tahapan ini. Ya mungkin Pak Wahyu juga merasakan Ternyata lah. sama aja, Pak. Oke. Sekarang itu jumlah kursi di Dewan 50. Ketika ada pertambahan apakah nambahnya itu jadi 51, 52 gitu, Pak? Atau dia ada kelipatannya gitu? Jadi kan untuk kursi saat ini Kabupaten Karawang ini kan mengacu pada aturan di atas 1 juta. Oke. Sehingga ini 50 kursi. Nah, kemudian apakah nanti masyarakat Karawang kursinya bisa bertambah nih untuk DPRD? Ini tergantung jumlah penduduk dari Kabupaten Karawang itu. Kalau misalnya kemudian kita seperti Kabupaten Bekasi ya, Kabupaten Bekasi itu jumlah penduduknya di atas 3 juta. Nah, ini Oke. bisa naik menjadi 55 kursi. Karawang berapa, Pak? Nah, kalau sampai dengan hasil semester 1 kemarin ya yang kita sempat diskusikan dengan Disduk Capil itu baru di angka 26 2,6 juta. 2,65 2.650.000 ribuan. Itu masih kurang sekitar 350 ribuan lagi untuk bisa sampai ke 55 kursi. Tentu harapan kita
angka 3 juta ini kalau memang bisa berarti 55 kursi nanti ke depan. Dari 50 langsung loncat ke 55, nambah 5 ya Pak. Nambah 5. Tapi untuk menambahkan 5 kursi butuh 350 ribu lagi ya? Artinya harus memenuhi kuota 3 juta penduduk itu. Kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Betul. Berarti di saat yang bersamaan ketika jumlah penduduk Karawang meningkat, ada jumlah penduduk di daerah lain yang menurun berarti Pak? Bisa seperti itu, kan bisa juga enggak. Karena kan angka pertumbuhan penduduk ini tidak menjamin hanya karena faktor migrasi. Ada karena faktor kelahiran, faktor kematian gitu. Artinya tidak kemudian ada perpindahan penduduk menyebabkan kenaikan lonjakan dan penurunan, kan nggak gitu juga. Bahwa itu satu faktor iya, tapi ada faktor yang lain juga. Ada faktor yang lain. Oke. Berarti kalau ngelihat dari jumlah sekolah di Karawang tuh kan lumayan banyak ya Pak. Anak-anaknya juga anak SMA ya, yang kalau 17 tahun tuh berarti SMA kan ya? Iya. Berarti itu yang menjadi calon pemilih baru dan nanti akan menambah jumlah pemilih ya Pak? Kalau inilah perbedaan antara daerah menghitung kursi ya, ini dengan pemilih ini kan berbeda. Artinya kalau pemilih baru ini kan kaitan dengan ketercapaian batas usia minimal 17, kemudian memiliki kartu penduduk. Artinya dia sudah rekam EKTP. Sementara kalau misalnya untuk alokasi kursi ini lebih kepada jumlah penduduk yang tidak kemudian berbicara dia usianya berapa. Artinya ketika dia lahir tercatat sebagai penduduk Karawang ya, kemudian sampai dengan usia berapa, dan semua usia itu menjadi jiwa usik lah ya. Artinya dari mulai lahir sampai dengan yang paling tua itu berapa jumlahnya. Kan kalau misalnya melihat di 2023 saja ya, angka penduduk Kabupaten Karawang ini kan kalau nggak salah itu 2,4 ya, 2,3 atau 2,4 gitu juta. Kemudian jumlah pemilihnya kan masih di angka 1,6 juta. Artinya itu perbedaan antara jiwa usik ya, jumlah penduduk dengan daftar pemilih itu di situ. Kalau daftar pemilih kan hanya terbatas pada usia 17 tahun. Usia 17 tahun. Oke, berarti kan ini ada jumlah penduduk yang tadi terakhir 2,6 ya Pak, sekitar itu ya. 2,6 juta. Kemudian ada daftar pemilih, berarti yang ada syarat-syaratnya ya. Salah satunya di atas 17 tahun. Kemudian ada jumlah kursi di dewan gitu. Ini kan serupa tapi kadang suka bikin bingung kan di masyarakat kan Pak. Jadi kayak misalkan nih, biasanya kan KPU nerbitin tuh kan, ini jumlah pemilih kita 1,8. Kadang masih salah nangkep kan, oh berarti jumlah penduduk segini juga. Betul. Dapil itu kan di pemilu Pak ya. Kalau di pilkada berarti kan nggak ada dapil apa pilkada? Nggak ada. Kalau di pemilu itu kan dapil itu hanya untuk alokasi kursi dewan aja. Ya, legislatif. Oke, kita tadi tentang dapil sudah Pak. Terus tentang teknis tugasnya apa aja juga sudah. Terus tahu juga akhirnya Bapak memulai karir dari mana itu juga udah. Sekarang kita ada quick survey ya. Quick answer. Nah, itu. Bapak pilih cepat aja. Kalau mau dijelasin juga boleh nanti Pak. Yang pertama Pak ya. Siapa ya? Oke, pertama pilkada atau pemilu? Pilkada. Kenapa pilkada? Mungkin skema dari polanya ini lebih apa ya, lebih bisa kita komunikasikan ketimbang dengan pemilu, karena pemilu ini pesertanya sangat banyak. Sehingga memang pola komunikasi pendekatannya ini agak berbeda dengan pilkada. Kalau pilkada kan cenderung ya pesertanya ini kan gabungan partai politik atau partai politik atau calon independen. Artinya tidak banyak lah dibanding dengan pemilu. Tapi mau pilkada mau pemilu juga harus siap. Kalau pelaksanaan tugas harus siap semuanya. Oke, sekarang ketua PPK atau anggota KPU Kabupaten? Anggota KPU Kabupaten. Apa karena lebih gampang di kabupaten? Jenjang karir mungkin ya. Jenjang karir. Karena kan kita kalau misalnya hidup itu harus punya
tingkatan-tingkatan target dalam Iya. kehidupan gitu. Sekarang berarti Bapak masih periode pertama ya? Periode pertama. Udah ada kepikiran selanjutnya belum? Terlalu dini lah Terlalu berbicara dini. tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Yang jelas tujuan utamanya melaksanakan tugas sebaik mungkin. Urusan nanti seperti apa ya kita serahkan nanti aja. Oke. Tapi sejauh ini memang di penyelenggaraan suka gitu Pak? Atau karena sebelumnya memulai karena suka atau karena nggak sengaja gitu? Kecebur di penyelenggara? Rasa penasaran. Rasa Rasa penasaran. penasaran. Awalnya itu bagaimana sih sebetulnya? Karena kan kalau yang tidak di penyelenggara melihat pemilu gitu ya atau pilkada ini dalam perspektif di luar gitu kan, artinya boleh mengomentari apapun. Betul. Tapi kalau ketika kemudian timbul merasa penasaran, bagaimana sih sebenarnya penyelenggaraan sesungguhnya itu seperti apa? Apakah sesuai dengan kemudian stigma-stigma atau pandangan yang ada di luar, atau seperti apa? Itu yang awalnya membuat saya terjun ke dunia penyelenggara pemilu. Oke. Nah, sebelum pertanyaan selanjutnya Pak, ketika sebelum menjadi penyelenggara kan pasti Bapak punya ekspektasi lah gitu. Itu ketika Bapak sudah di penyelenggara sekarang sesuai ekspektasi kah? Semuanya bisa, kesulitannya, kemudahannya atau apanya gitu, atau sebenarnya di luar ekspektasi Bapak? Sebetulnya nggak ada ekspektasi tertentu sih, ya nggak ada ekspektasi tertentu, hanya kemudian saya ingin melihat lebih dalam bagaimana proses dari pengolahan demokrasi ini, karena kan penyelenggara ini bagian dari yang melakukan pengelolaan demokrasi. Karena kita tahu ada pembentuk undang-undang yang juga berperan, kemudian juga ada peserta, ya partai politik, kemudian calon, anggota legislatif dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada pikiran apa-apa sih, hanya ingin tahu bagaimana, sehingga kalau ditanya sekarang bagaimana saat sudah menjadi anggota KPU, ya bisa melihat pengelolaan demokrasi dari lingkup di dalam ya, artinya sebagai pelaksana langsung lah. Kemudian tentu ada ekspektasi lain. Apa ekspektasinya? Harapan bahwa demokrasi ini berjalan jauh lebih baik, terus berkembang lebih baik dan lebih betul-betul mencerminkan demokrasi yang mandiri, kemudian juga demokrasi yang berintegritas gitu. Artinya berbagai kesalahan kita evaluasi, dan kedepannya tentu kita kita rencanakan hal-hal yang jauh lebih baik dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Berarti sebenarnya memang kalau mau berkontribusi untuk demokrasi tidak mesti jadi penyelenggara, bisa juga di luar penyelenggara ya Pak? Nah itu artinya demokrasi ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Demokrasi ini bukan soal siapa pemerintahnya, siapa calonnya, bukan soal sekedar hanya siapa yang kemudian menyelenggarakannya, bukan. Tapi demokrasi ini bagaimana kemudian kita bisa bersikap secara bebas dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ekspresi kita dijamin oleh undang-undang dalam semua hal. Demokrasi ini menyangkut bukan hanya soal politik, bukan hanya soal kemudian urusan memilih-memilih gitu ya. Tapi demokrasi ini tentang bagaimana ekonomi ini tumbuh, kebudayaan ini terawat, pendidikan ini meningkat. Nah itu semua kan muaranya ada di politik sebetulnya. Nah sehingga ya harapan kami sih di KPU, demokrasi ini bisa disadari oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga tidak hanya kemudian masyarakat itu hafalnya, ya kita berdemokrasi ini 5 tahun sekali. Saat memilih presiden, anggota legislatif, atau kepala daerah, enggak. Tapi kita menyadari bahwa demokrasi ini proses panjang, day by day. Kemudian kita berdiskusi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang akademis, berbicara tentang bangsa dan negara. Itu buat saya adalah proses demokrasi. Itu kan tercermin pada saat kemarin FG di Dapil lah Pak. Semua komponen ada tuh di situ, pemerintahannya ada, bahkan mahasiswa ada nggak Pak? Yang akademis itu maksudnya mahasiswa atau dosen? Akademis itu dari kampus-kampus dosen. Dari kampus-kampus ya. Mahasiswanya kita undang juga. Oke, berarti semua ini bisa terlibat ya. Semua unsur bisa terlibat untuk dalam penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada. Betul. Oke, selanjutnya Pak. Nah, ini mau bisa pilih bisa nggak sih Pak? Divisi teknis atau divisi datin Pak? Pas. Ada lama ya Pak jawabnya. Oke,
Tapi karena sekarang lagi di divisi teknis, otomatis tanggung jawab besarnya di teknis ya, Di Pak? teknis. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini kayaknya lebih sulit sih Pak. Soal tadi Bapak yang teknis datin sempat rada mikir ya. 2028, Bapak dilantik 2023 ya? 2023. Berarti 5 tahun. 5 tahun habis di 2028. 2028. Oke. 2028 Oktober tadi ya Bapak bilang ya. Berarti masih ada 3 tahun lagi. Itu Bapak mau tetap lanjut jadi anggota KPU atau mau mencoba peruntukan jadi caleg? Saat ini saya kerjakan semua tugas yang menjadi tanggung jawab saya. Persoalan nanti seperti apa kan itu misteri. Ya. Oke. Justru malah lebih cepat jawabnya Pak dibanding yang tadi ya. Oke, jadi masih mau fokus di anggota KPU dulu. Dan apa yang sekarang menjadi beban tanggung jawab, tugas sekarang dijalanin aja. Jalanin aja. Oke, terima kasih Pak Putra atas kedatangannya. Dan teman-teman, itulah podcast Beda Warna hari ini, berbeda tapi bersuara dengan Bapak Putra MFD Kamal selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Karawang. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman pemilih semua untuk menjadi bekal gitu. Karena 2 tahun lagi kita akan memulai pemilu kembali. Oke, jangan lupa subscribe YouTube KPU Kabupaten Karawang dan follow medsos-medsosnya ya teman-teman. Dan sampai jumpa.